sistem untuk melihat indikasi paparan asap rokok dari perokok gitu Pak. Nah ini ada 3 golongan, ada perokok aktif, bisa pasif dan juga non perokok untuk indikasinya. Jadi, nah untuk pengetesannya itu dari sini bisa langsung meniupkan udara langsung ke sini, nanti dibaca oleh sensor. Dan setelah itu nanti akan muncul notif di Telegram. Oke. Lalu setelah untuk pengontrolannya juga itu di Telegram juga, mulai dari terus semua kelas kayak mengaktifkan ini juga, itu juga ada otomatis, ada juga yang manual bisa dikontrol lewat Telegram. Oke. Nah, tugasnya kipas ini untuk membersihkan udara yang tadi dimasukkan gitu Pak. Jadi setelah itu bisa digunakan Pak. Gitu Pak. Oke. Mungkin Bapak bisa mencobanya. Gimana? Contohin sampean dulu. Jadi sebenarnya bisa langsung seperti ini Pak. Ini Telegramnya hotspotnya nyala nggak? Sebelum meniupkan itu bisa klik mulai ini. Nah, tunggu 3 detik. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, jika rokok itu akan keluar hasilnya itu kayak biasanya peak value-nya di sekitaran 3.900-an. Nah, untuk deltanya itu kan antara baseline dan peak value ini nanti muncul deltanya kayak selisihnya. Nah, jika perokok itu biasanya langsung kayak naiknya drastis gitu Pak. Nah, itu langsung nanti terindikasi paparan gitu. Nah, ini kan tadi setelah muncul ini itu langsung menyala sendiri gitu. Oke. Nah, ini juga datanya itu masuk ke Google Sheet untuk penyimpanannya. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Kalau mau mulai lagi harus nyalain itu. Iya, harus klik mulai ini. Nah, ini Okay. ada hasil, ada 4G untuk menyalakan kipasnya secara manual, juga status seperti ini. Kan ini terhubung dengan wifi lokal atau hotspot. Oke, Google kesimpan di Google Sheet-nya. Nah, seperti ini. Belum terrefresh. Nah, tadi kan pengecekan itu kan di jam 9.31. Nah, muncul seperti ini. Nah, biasanya untuk perokok indikasi nah seperti ini Pak, munculnya seperti 2000, ternyata di 2700-an 2700-an untuk peak indikasi paparannya. Nah, biasanya yang sangat menentukan itu naiknya tertinggi itu pas perokoknya itu habis rokok langsung Pak. Jadi itu langsung kena banget gitu. Jika kayak 30 menit atau berapa menit setelahnya itu biasanya kayaknya menurun ya gitu Pak. Kita coba ya. Iya. Di barusan merokok coba dimulai. Udah, tunggu 3 detik dulu. Nah, langsung silakan Pak.
nafas saja Iya. atau Di tiup? aja tiup. Selama 10 detik nanti akan muncul. Rokok deltanya 0 ya. Kita Atau kurang kenceng niupnya? ya mungkin Mbak. Coba lagi Bentar nunggu kipasnya. Saya matikan dulu. biar netral dulu aja lah, nggak apa-apa. Atau mungkin sambil di gini Pak, ditutup gini. Oh gitu, oke. Jadi udaranya ini lebih banyak yang masuk. Oke. Saya mulai. Silakan Pak. Kok masih 0 ya? Oke. Berarti saya bukan perokok ya. Aman lah. Oke. Nanti saya coba perbaiki lagi Pak untuk ini. Mungkin Ah. mungkin ada kebocoran di sekitaran sini yang saya mungkin kurang tertutup ini. Belum tentu. Soalnya tadi pagi juga sebelum berangkat itu saya cek lagi berkali-kali itu. Kan saya juga kadang ada gitu dan itu terbaca. Gini, kalau kesalahan sih relatif ya. Bisa jadi ada beberapa yang kurang tepat. Misal desain packaging ini mempengaruhi juga dengan kualitas sensor yang ditangkap. Iya. Dia nerimanya mungkin aku belum paham karakteristik yang namanya MQ100. Ini MQ7. MQ7 Ya, itu untuk karbon monoksida Pak, CO. Nah, itu biasanya itu karena kayak ada partikel dari rokok atau ya mungkin rokok itu mengalir di darah. Jadi setiap pernafasan itu ada ininya, ada partikel sisa-sisanya. Maksudku itu fungsi ya, tapi kalau spesifikasi kan butuh dipelajari juga. Oh, iya. Dia nerima nangkep ini range-nya berapa, kemudian posisi sensor ini apakah 360 derajat, 90 derajat atau 45 derajat, itu butuh dipelajari juga. Sehingga packing atau istilahnya kalau di SK itu ini istilahnya namanya desain prototipenya itu harus disesuaikan dengan karakter setiap perangkat. Sehingga optimalisasi dari setiap sensor itu bisa bekerja gitu. Misalnya ada juga sampai beli semacam oksigen apa istilahnya masker oksigen, nanti dikasih selang, terus ini lebih diperkecil lagi sehingga akurasi sensor ini bisa lebih terbaca. Bisa kayak gitu. Atau dengan cara lain ini dihadapkan langsung ke seperti ini dikasih kayak naik gitu kayak ya gitulah, biar menghadap ke udara langsung. Atau dicoba sekalian, nanti hasilnya gimana, apakah ada perbedaan? Coba aja, bisa dibuka ini? Bisa. Gini aja nggak apa-apa, coba ayo. Pasti nanti ada perbedaan. Ini percobaan yang ketiga secara berurutan ya. Nanti kita cek rekodnya kayak gimana. Ayo Pak, semoga.
masih 0 Pak. Tapi untuk nilainya beda nggak? Jangan lihat nolnya, karena nol itu gini, sensor ini menganggapnya itu nilai apa? oke, peak value-nya. Nah ini Peak value-nya. peak value sama baseline-nya ini naik dari Delta itu code sampean atau input dari ini? code saya. Nah itu bisa jadi dalam susunan code-nya itu ada Kesalahan tahu. dia mungkin kurang tepat. Iya. Bisa jadi loh ya. Cuma kita deteksi dari input yang diterima oleh sensor. Perbedaannya apa? Peak value beda, baseline Baseline beda. naik apa turun? Oh ini yang tadi itu di 3161, yang baru 3155. Terus baseline 3189 sama baseline-nya. Nah, rata-rata di 3189 untuk baseline. Nah, saya coba track record yang tadi pagi saya coba itu, nah, di sini peaknya 2957, baseline 2755, deltanya 202, ada indikasi paparan. Nah itu saya tadi coba tadi pagi. Saya coba lagi di 2996, baseline-nya 2796. Kira-kira bedanya apa? Kok bisa begitu? Kira-kira durasi jeda rokok atau? Nah saya itu tadi untuk pencobaannya itu ini Pak, lebih dekat, jadi kayak Nempel. iya, kayak gini, gimana ya, kayak udara ini bener-bener langsung masuk gitu Pak. Oke, coba lagi ya. Maaf ya Pak. Oh aman, santai. Udah. Iya, monggo Pak. Nah ini udah Oke. ada kenaikan di urutannya. Nah kemungkinan tadi udaranya mungkin kurang banyak yang masuk, jadi sensor tidak ini Pak. Terutama waktu dibuka tadi banyak yang bocor Iya. udaranya. I see. Artinya packaging sangat mempengaruhi, Iya. ya kan? Secara konsepsi sih bagus, tinggal pengemasannya aja yang butuh dioptimalkan. Iya. Bisa jadi perlu dipisah antara ini kan jadi satu nih. Ada otak, ini kan otaknya. Iya. Sebagai mikrokontrolernya, kemudian ini sebagai alat pendukung saja, alat-alat istilahnya untuk properties, ini juga pendukung. Kemudian alat intinya di mana? Ada dua, satu sebagai otak dan kedua sebagai penerima input. Mestinya dua perangkat ini, tiga jenis ini harus dipisah. Atau ini boleh deh dalam satu kesatuan alatnya. Ini perlu dipisah dengan posisi ini. Karena apa? Oke, hari ini jenengan coba sekali dua kali, aman lah, alat packagingnya aman. Tapi kalau berkali-kali ini nggak optimal, bisa jadi nanti ada pengendapan udara, pengaruh korosi ke apa itu namanya mikrokontrolernya, ke relaynya, itu bisa mempengaruhi korosi, sehingga apa nanti suatu saat keberlanjutannya juga nggak baik dalam apa namanya itu Panjangnya. gitu. Oh berarti mungkin untuk kedepannya lebih dikembangkan untuk mungkin dipisah di beda kotak yang kecil untuk ini aja. Betul sebagai tabung udaranya lah kira-kira. Kemudian perlu dipelajari juga sensor ini tingkat sensitifnya itu berapa,
apakah ada sensor lain yang bisa yang lebih sensitif gitu? Ya kemarin itu saya ingin pakai itu 3 sensor Pak. Jadi ada MQ7 ini, MQ135 sama MQ3. Tetapi saat saya pasang itu tidak kuat ngangkat di ESP-nya karena pas saya coba di colok GND-nya kan di sini langsung di port ini. Nah itu ESP-nya itu langsung error. Jadi nggak bisa connect ke WiFi, nggak bisa connect Telegram. Jadi itu saya kurangi langsung bisa. Nggak kuat ngangkatnya karena apa? Nah mungkin karena ada kebocoran listrik di boardnya sini, di ground boardnya. Oke, kebutuhan sensor itu gini deh. Sensor ini butuh tegangan berapa volt? 5 atau berapa gitu Pak, kurang lebihnya range 2 sampai 5 gitu Pak, kurang lebih gitu. Kalau sensor satunya yang error Ya kurang lebihnya sama. 2 sampai 5. Lah kok beda? Yang membedakan apa? Nah sensor yang 135 itu sebenarnya 135 sama MQ3 itu pendukung saja Pak. Jadi itu kan bukan sensor monoksida, sensor alkohol sama sensor Enggak, dalam hal teknis kenapa ini ngangkat sensor yang satunya enggak ngangkat? Kemarin kan sebenarnya yang ground ini itu kan mau saya masukkan di GND di ground board. Nah karena ada error saya langsung masukkan ke ESP-nya gitu untuk ini. Nah cuman untuk sensor yang lain itu sudah saya coba itu langsung ini saya colok di sini itu langsung nggak bisa semua langsung gitu. Nggak bisa semua. Iya gitu Pak. Oke. Nah, terus mungkin ada ininya juga relay yang tegangannya juga lumayan 5 volt. Jadi untuk pembagian di ESP-nya itu jadi lebih berkurang gitu. Oke, sekarang saya pengen tahu sampean ini dalam mengartikan ESP ini itu apa? ESP ini apa sih? Yang perangkat ini ya, terutama kita nggak bahas ESP-nya, tapi perangkat yang ada di sini ini sampean artikan sebagai apa? Saya artikan ini sebagai otak dan pengatur sistem semuanya Pak. Mikrokontrolernya yang mana? Mikrokontroler ya ESP ini Pak. Satu kesatuan itu, kotak itu? Ya, enggak ya rangkaian dari ESP ke yang lainnya gitu Pak. Ya. Satu rangkaian kotak putih ini itu adalah mikrokontroler. Oke. Tak luruskan ya. Iya. Ini boleh dimatikan aja. Boleh. Biar gak ngabisin energi. Kita pakai air bersih. Mengurangi